Hai guys, David di sini seperti biasa. Selamat datang kembali di Republik Rupiah. Ini hari Sabtu, jadi kita akan melakukan Q&A. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan hari ini dari kalian yang kemarin bertanya di Instagram. Dan juga kalau kalian masih baru dan belum tahu, di setiap hari Sabtunya kami akan memberikan update tentang proyek yang Republik Rupiah kerjakan, yang mana ada MetaFuel dan Chainlords. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang pertama hari ini, kita mau bahas dulu tentang update-nya dari MetaFuel dan Chainlords. Karena sebenarnya guys, di balik layar banyak sekali perkembangan yang menarik, banyak sekali update yang sudah cukup bagus tentang proyek ini dan kalian perlu tahu lebih banyak tentang ini. Untuk yang pertama itu di MetaFuel. Untuk yang MetaFuel sendiri kita ada update bahwa sebelum akhir tahun ini website dan semua informasinya tentang tokenomics, roadmap dan segala macam akan siap. Jadi sebelum akhir tahun nih, kalian nanti bisa mendapatkan informasi fundamental. Jadi kalian bisa riset mandiri, kalian bisa ngerti proyeknya lebih lanjut tentang apa, cara kerja tokennya dan bagaimana kalian bisa dapat akses itu. Terus kalau untuk yang masih belum tahu atau mungkin baru atau mungkin lupa, ada sedikit pengingat bahwa para anggota Republik Rupiah yang bergabung di Discord yang merupakan anggota berbayar kami akan mendapatkan airdrop token ini, yang mana airdropnya akan diberikan kepada mereka sebanyak bulan mereka telah bergabung. Jadi kalau mereka udah gabung sejak lama, terus hitungannya sudah banyak bulannya, berarti airdropnya tinggal dikali dengan jumlah bulan itu. Tapi kalau kalian belum gabung dan kalian gabung hari ini, untuk bulan-bulan yang selanjutnya sampai mendatang, sampai bulan-bulan ke depan, sampai tahun-tahun ke depan, kalian akan mendapatkan airdrop. Untuk informasinya seberapa lama periodenya akan diberikan, tapi kalau kalian bergabung jadi anggota sekarang, sebagai pengingat aja, kalian akan dapetin airdrop ini. Nah, itu akan terjadi sebelum akhir tahun dan nanti pasti akan kami berikan informasinya di website yang akan kami luncurkan. Jadi begitu caranya untuk bisa mengkualifikasikan airdrop. Tapi selain airdrop, nanti juga akan ada informasi tentang penjualan dan lain sebagainya. Nah terus guys, kalau kita lanjut ke update-nya untuk yang Chainlords, ini lebih menarik lagi nih untuk yang Chainlords. Karena dengan tokennya mungkin kalian beberapa udah yang lama dari Republik Rupiah dan kalian sudah melihat beberapa Q&A yang minggu-minggu lalu dan kalian udah ngerti. Tapi untuk kalian yang masih belum, ini adalah kesempatan kalian untuk bisa mendapatkan exposure dan merasakan manfaat dari hype yang sedang berlangsung. Dari populernya gaming, populernya NFT, populernya metaverse, kalian bisa mendapatkan semua exposure ini dengan Chainlords. Caranya gimana? Kami akan memberikan banyak sekali scholarship, yang mana ini beasiswa untuk memberikan kalian modal entah dari berupa aset digital, yang mana bisa kalian gunakan untuk full time bermain game, atau mungkin kalian berpartisipasi dalam proses NFT, atau mungkin malah berpartisipasi dengan metaverse, dunia yang sedang berkembang, yang menggabungkan antara dunia fisik dan dunia digital virtual. Jadi ini adalah peluang kalian untuk bisa mendapatkan scholarships, dan Chainlords akan memberikan banyak sekali scholarships untuk kalian, untuk bisa memberikan kalian kesempatan menerima exposure ini. Cara kerjanya begini, jadi kita kan ada token Chainlords. Nah, token Chainlords ini nanti yang akan kita jual, dan tokennya itu akan menjadi dana untuk bisa membeli aset-aset NFT, untuk membeli aset-aset digital yang akan ada di dalam treasury atau perbendaharaan. Nah, dari treasury itu, aset-aset digitalnya bisa digunakan sebagai scholarships oleh para gamers yang akan bermain game itu secara penuh waktu, atau oleh para orang-orang yang berkontribusi di metaverse. Jadi kita lihat ada investor, ada token, kita ada treasury di tengah, terus kita ada gamers atau orang yang berpartisipasi secara langsung di dunia gaming, NFT, dan metaverse. Jadi, itu sebenarnya merupakan kombinasi yang luar biasa hebat. Karena kalau kalian beli tokennya, kalian memberikan dana ke treasury. Treasury-nya beli NFT, NFT-nya bisa digunakan oleh gamers. Gamers yang menggunakan NFT tersebut, terus profit akan masuk bagi si gamers yang bermain game, terus profit juga akan masuk kembali ke aset yang dimiliki treasury. Nah, yang dimiliki treasury itu adalah yang dimiliki pemegang tokennya Chainlords. Jadi profitnya itu nanti bisa berlanjut terus-menerus. Si gamer profit masuk treasury, terus dari treasury masuk ke investor pemegang token Chainlords kalian. Terus kalian nanti semakin nilai valuasinya bertambah, kita bisa beli lebih banyak NFT, lebih banyak scholarship diberikan untuk ke para gamers. Lebih banyak scholarships, lebih banyak gamers, lebih banyak gamers, lebih banyak profit masuk ke treasury, treasury masuk ke investor. Jadi profitsnya itu terus berulang-ulang menguntungkan kedua belah pihak. Kalian para pemegang token Chainlords dan kalian yang berpartisipasi sebagai gamers atau orang yang berkontribusi langsung ke metaverse-nya. Jadi semakin populer ekosistem gaming, NFT, dan metaverse, semakin banyak nilai yang bisa kalian dapatkan semua exposure ini. Exposure dari gamer, dari investor, dari treasury, dari perbendaharaan aset virtualnya, itu didapatkan dengan melalui satu token ini, token Chainlords.
Nah, informasi scholarship dan penjualan token yang paling pertama itu akan dikeluarkan dalam hitungan hari, guys. Hitungan hari, bukan hitungan minggu atau bulan. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan gitu kan dengan semua kesempatan dan peluang untuk kalian berinvestasi ke gaming, NFT dan metaverse, kalian langsung gabung ke Discord-nya, ke server Discord Chainlords. Karena di sana kami akan memberikan informasi terlebih dahulu. Apalagi kalau kalian juga merupakan anggota berbayar Republik Rupiah, kalian juga akan mendapatkan informasi langsung pertama di sana. Jadi ini dalam hitungan hari, guys. Jadi ini akan terjadi selama bulan Desember sebelum akhir tahun. Jadi tunggu apa lagi, guys? Linknya ada di deskripsi di bawah kalau kalian nggak mau ketinggalan dan mau menjadi di paling urutan terdepan dari antreannya. Oke. Kira-kira itu yang bisa kami bagikan. Kalau kalian nggak ada pertanyaan lagi, maksudnya kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah atau langsung ke Discord juga. Untuk selanjutnya kita bisa masuk langsung ke pertanyaan yang pertama dari Q&A. Pertanyaan pertama itu dari Dimas Aditya 14. Dia tanya, untuk prepare metaverse di masa depan, apa yang bisa kita lakukan selain megang token atau koin? Nah, nyambung dari pembahasan kita yang tadi. Jadi selain kita megang token atau koin, hal yang kalian perlu lakukan itu adalah mencoba-coba tools atau peralatan kripto, peralatan Web3, pokoknya kayak dompet gitu kan, atau bahkan aplikasi, platform, itu kalian coba-cobain aja semuanya. Kalian coba-coba login, kalian coba bikin akun, kalian coba-coba untuk ya transfer aset kalau misalkan kalian punya uang dingin yang ingin dicoba-coba. Pokoknya yang bisa kalian lakukan itu, karena teknologi kan selalu berkembang, selalu lebih maju. Nah, kalau kalian sudah coba-coba infrastruktur yang ada sekarang, misalkan nih kalian ada game beberapa hal, kalian ada beberapa metaverse yang beda-beda, kalian coba kayak bikin akun MetaMask, kalian coba-coba ganti jaringan gitu kan, Ethereum, Polygon segala macam. Terus kalian coba kayak transfer aset, atau terus kalian coba ke situs-situs web yang berbeda, kalian bisa login, kalian coba connect wallet, kalian bisa pokoknya nyoba-nyoba. Pokoknya kalau kalian praktek gitu kan, itu lebih bagus daripada teori. Karena pengalaman itu memberikan kalian pengetahuan lebih, karena kalian langsung action gitu kan. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan dengan perkembangan metaverse ke depannya, kalian pahami infrastruktur yang sudah ada sekarang. Kalau kalian paham caranya sekarang kayak gimana, cara login, cara nyoba-nyoba semua hal ini gimana, nanti pas maju, pas metaverse makin canggih, pas teknologinya makin canggih, itu kalian sudah bisa keep up gitu kan. Kalian bisa ngikutin lah istilahnya, kalian bisa ngikutin dengan perkembangan. Kalian udah nggak gaptek lagi, karena udah coba-coba. Jadi selain investasi koin dan token, kalian bisa coba-coba tools, peralatan, infrastruktur yang sudah ada. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu dari Good Lost in Heaven. Wih, keren juga namanya. Ini dia bertanya, apakah yang hold itu selalu winner? Nggak selalu. Nggak selalu yang holding itu pemenang. Ini tergantung sama timingnya, tergantung sama waktu kalian hold. Waktu kalian hold itu, kalian harus tahu timing yang tepat. Apa posisi yang tepat gitu kan. Kalian bukan tipe yang nge-hold secara buta hanya karena pokoknya hold lah selamanya gitu kan. Nggak pernah di TP, nggak pernah diambil profitnya. Terus kayak, wah beli ini kalian hold sampai 100 tahun, 1000 tahun, kayak ya nggak ada artinya juga gitu kan. Karena kan investasi itu bukan uang nyata kecuali memang kalian TP gitu kan. Kalian misalkan mau naik 100.000 kali lipat gitu kan, kayak Squid Game lah, itu kan kayak kalian nge-hodl Squid Game, nggak bisa kalian jual. Apa bedanya kalau kalian nggak TP itu untuk kemudian bisa digunakan untuk hal yang menjadi tujuan kalian? Tujuan kita kan beda-beda. Ada yang mungkin pengen nanti waktu pensiun punya uang untuk bisa merasa bebas secara finansial. Ada yang pengen untuk membeli rumah idaman atau mobil idaman. Ada yang pengen mungkin cuman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja, tidak hanya bergantung dari pekerjaan. Ada yang mungkin memang terancam sama situasi kondisi yang ada di sekitar lah, entah itu keluarga, entah itu finansial, entah itu legal. Pokoknya kondisi kita berbeda-beda dan nggak ada cara yang 100% paling benar. Tapi kalau kalian hodl selamanya gitu kan, kalian cuma membabi buta hodl selamanya, beli satu koin terus udah nggak pernah di TP, ya sama aja kayak kalian nggak merealisasikan gains tersebut. Kalian nggak merealisasikan untungnya itu, kalian nggak TP, kalian nggak merasakan cuannya gitu kan. Karena kalian cuma naik, terus kalau pas turun, ya akhirnya sama aja. Kalian cuma kayak lagi nikmatin roller coaster lah istilahnya. Kalian cuma kayak naik roller coaster, naik turun, tapi kalian hidupnya di roller coaster terus, nggak pernah turun gitu kan. Terus kalian cuma ngeliatin angkanya nambah sama berkurang. Nah, hodl itu kalau yang kalian pahami gitu kan, dari yang kami ajarkan untuk hodl, itu maksudnya timing yang tepat. Kalau kalian misalkan nih ya, kalian beli waktu entry-nya cukup rendah,
terus ada kenaikan dikit, terus ada sedikit koreksi turun. Nah, kalau kalian hodl selama masa koreksi sementara gitu kan, temporer, misalkan kayak kita kan lagi di pasar bull market siklus yang panjang nih, dan kita itu nggak masuk crash yang besar kayak yang orang-orang pikirkan gitu kan. Jadi kalau hanya temporary koreksi kecil, ya nggak apa-apa kita hodl sampai nanti kita bisa naik lebih tinggi lagi, untuk bisa terbang lebih tinggi lagi. Kalian nge-hold di saat yang tepat itu lebih penting daripada kalian hanya buta terus langsung nge-hold untuk selamanya. Kami nggak setuju sama yang bilang hold selamanya. Setidaknya itu bukan pendekatan investasi kami. Kalian tuh merasakan untung yang nyata kalau memang pas kalian jual. Kalau nggak kalian jual, ya kalian nggak merasakan untungnya itu. Cuman angka di layar aja. Jadi kira-kira itu. Jadi nggak selalu holding itu winner. Selalu menjadi strategi pemenang. Menang iya kalau misalkan timingnya tepat. Kalau timingnya nggak tepat terus memang cuman pengen selamanya di hold, ya menurut kami nggak masuk akal aja. Untuk pertanyaan yang ketiga itu Ade Wirawan 652 yang bertanya. Dia tanya, menurut tim RR, akankah beberapa kripto akan berakhir seperti keruntuhan.com? Bukan hanya banyak yang bakal runtuh dan pecah bubble-nya, tapi mungkin malah sebagian besar yang akan pecah bubble-nya. Kenapa? Karena kami sudah mengalami siklus-siklus dari tahun yang sebelumnya. Kita bisa lihat banyak sekali. Kalau kalian mengalami juga, karena saya tahu banyak juga dari kalian yang sudah di pasar itu selama bertahun-tahun dari siklus sebelumnya, itu ada ribuan proyek yang gugur, proyek yang mati. Kayak waktu Bitcoin tuh turun sekitar 70%-an tahun 2018 gitu kan. Terus banyak proyek yang lain sampai 98%, 99% sampai bener-bener ada yang mati total gitu kan, gugur, atau bahkan masih ada yang hidup sampai sekarang tapi market cap-nya dari yang tahun siklus sebelumnya itu sama, market cap-nya stagnan, nggak bertambah sama sekali. Jadi banyak yang sekarang itu penuh sensasi, penuh hype, yang bubble-nya bener-bener semakin bertumbuh gitu kan, terus akan pecah di siklus ini juga. Akan ada sangat banyak, bukan hanya mungkin, tapi memang banyak gitu kan, sebagian besar. Karena kalau kalian tahu itu hanya Bitcoin dan Ethereum yang menurut kami saat ini memang sudah battle tested, istilahnya dalam bahasa Inggris, sudah teruji waktu, teruji tempur, sudah melalui bull market, bear market dari siklus-siklus yang sebelumnya, dan memang terbukti performanya selalu membaik untuk siklus-siklus yang selanjutnya. Jadi kalau kalian melihat sebagian besar dari pasar kripto, terutama yang altcoins yang low cap banget, yang market capnya itu bener-bener rendah banget, itu lebih gampang banget gitu kan, sensitif, lebih gampang banget untuk spekulasinya berbahaya dan riskan. Dan mungkin kalau lagi ada hype besar-besaran, spekulasi besar-besaran, terus sampai naik puluhan kali lipat, nanti kalau pas crash terjadi, mereka tuh yang bubble-nya bakal pecahnya paling parah. Kenapa? Karena itu sudah refleks logis dari investor. Waktu ada crash terjadi, proyek mana coba orang mau narik duit? Pasti narik duit dari proyek yang nggak jelas. Pasti karena refleksnya itu mereka, wah ini cuma spekulasi, ini nggak jelas, jadi kita perlu amankan dana untuk keluar dari proyek-proyek tersebut yang bakal mati dan gugur, yang bakal bubble-nya pecah. Nah itulah kenapa kami fokusnya di sini sama fundamental. Kadang sering orang itu ngekomen, kenapa kok bahas setelah harganya naik tinggi? Ya kalau harganya naik tinggi sekali terus nggak bisa naik lagi, berarti kan memang secara jangka panjang kurang bagus proyeknya. Nah yang kami bahas itu edukasinya, fundamentalnya, bukan masalah, oh ini proyek nanti kalian beli sekarang, semalam kalian bisa jadi miliarder. Bukan itu yang kami permasalahkan. Karena kalau sudah berpengalaman di pasar selama bertahun-tahun, kalian tahu banyak yang bakal muncul, cuman mati, muncul, gugur, muncul, mati, muncul, gugur. Dan kalau kalian melihat gitu kan, selama masa bull market itu sebenarnya orang-orang banyak banget yang kelihatan kayak jenius, bisa milih koin mana, bisa terbang berkali-kali lipat. Jadi ya gampang aja kalau orang-orang tuh berspekulasi pas bull market, semuanya naik, banyak yang naik. Jadi kalian tinggal cap-cip-cip juga banyak yang naik gitu kan. Nah, sementara kalau pas bear market itu yang bener-bener teruji, mana yang bisa ngerti analisis fundamental yang bagus gitu kan. Itulah kenapa kami fokusnya untuk edukasi fundamental. Kami bukan soal kejar-kejaran roket ke sana kemari, mana yang cuan dalam semalam, mana yang untung dalam semalam. Kalau udah berpengalaman di pasar kripto tuh pasti tahu yang jangka panjang akan bertahan itu yang perlu diperhatikan apa. Karena banyak yang bakal hanya akan mati dan gugur, dan banyak yang bubble-nya hanya akan pecah dan
Ya bukan untuk menakut-nakuti, tapi pecahnya bisa parah juga bubble-nya. Sama seperti di siklus ini. Jadi hati-hati aja dengan yang namanya spekulasi, hati-hati dengan yang namanya sensasi besar, dengan yang namanya hype. Nggak semuanya itu bisa berkelanjutan dan bertahan lama. Jadi kalau kalian sayang sama duit kalian sayang dengan manajemen resiko, dan kalian memang menghargai kerja keras untuk mendapatkan modal kalian, ya kalian pasti paham lah strategi yang lebih baik itu apa. Kecuali kalian memang penjudi. Kami bukan penjudi, kami nggak suka sama yang namanya gambling. Kami lebih suka sama yang namanya menghargai aset investasi itu. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya itu pertanyaan keempat dari Nate River 12. Wih, Nate River ini bener-bener sering banget tanya sama kita. Jadi dia tanya, bagaimana pendapat RR tentang Black Friday? Apakah bisa berpengaruh ke pasar kripto? Ya, kami agak ragu sih bakal berpengaruh ke pasar kripto. Kemungkinan nggak bakal ada hubungannya dengan pasar kripto secara langsung. Karena Black Friday itu apa? Untuk kalian yang belum tahu, Black Friday itu hubungannya dengan bisnis. Hubungannya dengan budget atau anggaran mereka. Jadi kalau di bisnis ada anggaran gitu kan. Misalkan kita melihat angka yang minus, itu angkanya ditulis dalam font warna merah. Jadi kalau misalkan merah itu artinya minus, negatif. Itu artinya dari modal yang mereka keluarkan, revenue yang masuk itu merupakan negatif. Tapi kalau misalkan black gitu kan, fontnya warna hitam, itu artinya mereka sudah break even, istilah bahasa Inggrisnya. Break even itu artinya setidaknya sudah kembali modal. Nah, dinamakan Black Friday itu karena kita sudah memasuki bulan ke-11 dari tahun. Kayak November, akhir November terjadinya Black Friday. Nah, sudah selama 11 bulan itu, para bisnis-bisnis dan perusahaan itu budget anggarannya sudah warna hitam, artinya sudah break even. Artinya modal mereka sudah kembali. Nah, kalau modal mereka sudah kembali, mereka sudah tidak merah atau minus, artinya mereka selama bulan terakhir gitu kan, akhir November, Desember, itu kan bulan 11, bulan 12, artinya mereka bisa memberikan diskon banyak karena modal udah kembali, mereka bisa ngasih diskon besar-besaran ke orang-orang. Orang-orang pada beli diskon banyak, akhirnya volume transaksi itu bisa memberikan profit yang berkali-kali lipat untuk mereka. Jadi artinya menjelang akhir tahun itu mereka berusaha menyerok banyak sekali profit sebisa mungkin. Sebisa mungkin mereka bisa menambah banyak sekali profit dari bisnis retail-retail. Misalkan kayak kebanyakan itu kayak produk-produk TV gitu kan, elektronik atau barang-barang rumah tangga yang mana semuanya kena Black Friday ini. Jadi sebenarnya ini hubungannya dengan bisnis dan penjualan transaksi dunia nyata sih. Kalau mau kita kaitin sama kripto, sebenarnya kami ragu ada hubungannya sama sekali untuk Black Friday ke pasar kripto. Karena penjualan dan diskon itu terjadi di kripto hanya kalau orang-orang ngejual gitu kan, beda sama kayak barang-barang yang memberi diskon. Tapi kalau di kripto, kalau orang nggak ngejual ya nggak turun, nggak koreksi. Kurang lebih gitu sih kalau mau disederhanakan. Lanjut ke pertanyaan yang kelima itu dari Imam Divan. Dia bertanya, makna desentral apakah masih relevan sedangkan di setiap token ada whales yang mengontrol? Hanya karena kalian ada banyak whales di suatu proyek, bukan berarti proyeknya tidak desentral. Desentralisasi itu artinya apakah ada entitas terpusat yang mengontrol dan memiliki dominasi atas seluruh jaringan tersebut. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal whales, itu ya mereka memiliki mungkin cukup banyak untuk kepemilikan supply alokasi tokennya. Tapi bukan berarti tidak desentral, bukan berarti mereka hanya satu-satunya yang punya hak suara. Nah, jadinya itu bedanya dengan antara demokrasi sama monarki gitu kan. Kayak demokrasi, misalkan kalian ada whales juga gitu kan. Misalkan kayak demokrasi banyak banget orang-orang yang lebih kaya daripada yang tidak memiliki sebegitu banyak aset, bukan berarti mereka satu-satunya yang punya suara gitu kan. Beda sama monarki dengan adanya kayak raja atau ratu, dimana mereka satu-satunya yang mutlak, absolut punya hak suara untuk mengontrol seluruh jaringan. Jadi bukan berarti dengan adanya whales itu proyek kemudian nggak jadi desentral lagi gitu kan. Ada orang yang memiliki lebih besar gitu kan hak suara, bukan berarti mereka satu-satunya. Masih ada banyak orang lain juga di jaringan yang akan memiliki hak suara. Terutama kalau kita misalkan ngobrolin soal teknologinya. Kalau kita ngobrolin soal teknologi kayak validator gitu kan. Kadang kebanyakan dari whales belum tentu juga mereka merupakan validator atau node komputer yang memiliki hak untuk melakukan upgrade atau sedemikian rupa. Jadi kita nggak bisa melihat desentralisasi hanya dari ada whales-nya aja. Bitcoin, Ethereum ada banyak whales, bukan berarti Bitcoin, Ethereum tidak desentral. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Gilang Anggarama. Dia bertanya, apakah developer koin-koin atau token-token yang scam atau rug pull bisa dipidanakan?
Nah, tergantung siapa yang kalian pidanakan dan tergantung yurisdiksi tempatnya ada di mana. Karena hukum-hukum tiap yurisdiksi yang berbeda itu berbeda. Ada yang mengatur memang memaksa orang yang melakukan scam atau rug pull untuk bisa melakukan tindakan untuk mengganti rugi. Ada juga yang yurisdiksi hukumnya malah nggak begitu ketat. Terus ada juga proyek-proyek yang memang foundersnya tuh anonim atau kalian malah nggak punya rekam jejak yang bagus. Orangnya siapa gitu kan, bisnis entitasnya siapa. Jadi itulah kenapa kalian memang perlu berhati-hati dalam investasi suatu proyek. Kalian harus tahu ada siapa di balik layar itu. Ada siapa orang yang bisa kemungkinan besar kalau misalkan kalian merasa dirugikan, setidaknya ada nama, setidaknya ada bisnis atau entitas, setidaknya ada rekam jejak yang bisa kalian pergantungkan gitu kan tentang pengembangan proyek tersebut. Lalu kalau misalkan kalian ada ketemu yurisdiksinya pun belum tentu juga ada manfaatnya ke kalian, karena kadang kalian bisa hidup di luar dari yurisdiksi tersebut. Misalkan proyek tersebut dibangun di yurisdiksi tempat hukum tertentu, terus kalian tinggal di tempat yang berbeda. Bisa aja kalau kalian mau mempidanakan proyek tersebut, manfaatnya juga nggak masuk ke kalian gitu kan, kayak ganti ruginya juga nggak masuk ke kalian, bisa aja. Jadi kalau kalian mau gitu kan, ini sebenarnya agak repot. Memang paling aman tuh kalian langsung riset fundamental yang terbaik aja. Kalian langsung tahu di balik layar seperti apa. Daripada kalau kalian mau berurusan dengan scam dan rug pull, bener-bener ribet kalau kalian mau mencari siapa foundernya, misalkan anonim gitu kan, siapa rekam jejak entitas bisnis di baliknya. Terus sama kalian harus ngeriset juga yurisdiksi hukumnya seperti apa yang mengatur proyek penyelenggaraan kripto di negara atau bangsa tersebut. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa mungkin sedikit membantu kalian untuk hal-hal yang berkaitan dengan scam, rug pull, dan pidana. Kalau kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh itu dari Raja Mikael. Dia bertanya, kalau bank mengikuti teknologi blockchain, bagaimana penerapannya? Jadi blockchain itu teknologinya. Bukan berarti kalau bank menggunakan teknologi blockchain, kemudian bank bakal menerbitkan token. Nggak selalu. Blockchain itu hanya teknologinya. Jadi blockchain itu merupakan teknologi alternatif seperti ledger. Ledger itu buku besar. Kalau kalian mungkin ada yang ada anak akuntan pasti sudah familiar lah dengan yang namanya buku besar. Jadi ini mencakup catatan akun dan transaksi. Jadi kalau misalkan mereka memang mau menggunakan teknologi blockchain, artinya mereka mau menggunakan teknologi ledger yang terdistribusi. Jadi catatan transaksi bank mereka itu bisa didistribusikan melalui teknologi blockchain. Tapi tidak selalu jika kalian mendistribusikan ledger itu melalui blockchain, tidak selalu kalian harus menerbitkan token. Jadi bukan berarti bank kalau menerbitkan blockchain, kalian ada token yang bisa kalian beli untuk bank tersebut. Nggak selalu. Karena kalau kalian misalkan memahami, kadang malah bisa blockchain itu bersifat yang privat. Karena ada blockchain yang privat. Nah, kalau blockchainnya privat, artinya transaksinya tidak transparan seperti blockchain yang terbuka, yang publik. Jadi kalau misalkan kita ngomongin bank, kemungkinan besar ya, asumsinya gitu kan, mereka kemungkinan akan menggunakan teknologi blockchain yang privat, yang mana memang terdistribusi tapi tidak desentral. Terdistribusinya tuh ya di antara orang-orang dalam itu. Mungkin kalau banknya punya cabang seperti di Jogja, cabang di Jakarta, cabang di Manado, nah mereka bisa aja mendistribusikan ledgernya ke berbagai kota tersebut. Jadi ledger terdistribusi, jadinya bisa dibilang blockchain. Tapi nggak desentral, karena yang megang-megang itu juga cabang-cabang bank mereka sendiri. Jadi lebih seperti terdistribusi tapi tidak desentral, tetap yang mengatur dan mengontrol itu orang dalam, dan juga transaksinya biasanya masih privat karena blockchain privat. Jadi bukan blockchain publik yang bisa kalian akses transaksinya secara publik, secara umum. Jadi mereka mungkin ingin merasakan manfaatnya dari ledger yang terdistribusi, di mana tidak hanya bergantung sama satu server terpusat. Jadi misalkan yang di Manado mati, yang di Jakarta atau yang di Bali atau Surabaya masih bisa memberikan dukungan support dari jaringan bank mereka tersebut. Jadi nggak hanya bergantung sama yang terpusat satu. Jadi bisa aja mereka menggunakan penerapan blockchain secara teknologinya, ledgernya terdistribusi, transaksinya distribusi, tapi nggak selalu mereka tuh terus punya token atau blockchainnya publik terus lebih transparan. Bisa aja memang blockchain yang mereka pakai hanya privat aja, hanya untuk mereka. Kalau kalian mau contoh blockchain yang privat, ini sudah pernah kami bahas di video yang sebelumnya di Republik Rupiah. Ini bahas tentang Unibright. Kalau kalian lihat thumbnailnya itu kalau nggak salah ngomongnya soal 3 proyek yang undervalued atau yang diremehkan. Nah, salah satu proyeknya itu Unibright. Unibright itu mengerjakan teknologi blockchain privat di atas ekosistem Ethereum. Jadi ada namanya Aliansi Enterprise Ethereum. Nah, mereka mengerjakan adopsi perusahaan dan bisnis untuk bisa menggunakan ekosistem Ethereum, untuk bisa menggunakan blockchain yang baik, tapi kemudian tetap mereka custom secara privat.
Jadi yang dikerjakan Unibright itu privat untuk para bisnis. Jadi hanya bisnisnya aja yang bisa melihat transaksi mereka, informasi privat mereka, tapi mereka menggunakan teknologi blockchain. Jadi kalau kalian mau tahu contohnya itu Unibright, udah pernah kami bahas di channel ini juga. Dan kalau kalian di Discord udah lama banget, baru bulan-bulan yang lalu kami bahas tentang Unibright. Banyak obrolan tentang ini juga. Lalu kalau kita mau lanjut langsung ke pertanyaan yang terakhir, itu pertanyaan ke-8 dari Anxiety 13733. Dia bertanya, kalau investor kripto meninggal, warisannya gimana tuh? Kan yang bisa akses cuman pemiliknya doang. Jadi ada dua cara, antara kalian mau memberitahu suami atau istri kalian atau mungkin anak kalian, pokoknya orang yang kalian sayangi, yang memang kalian percayai, bisa teman dekat, bisa keluarga dekat. Kalau kalian mau ngasih tahu, asalkan mereka punya akses seed phrase dan kunci privatnya, mereka bisa akses dana tersebut. Jadi kalian bisa aja mungkin sama mereka melakukan perjanjian, kesepakatan gitu kan. Karena kalian memang udah deket, memang udah hubungannya itu erat, kalian percaya mau kasih itu ke mereka. Jadi mereka nggak bakal akses sebelum hal-hal yang lain terjadi ke kalian. Entah itu mungkin karena meninggal atau mungkin ada malapetaka lain yang terjadi. Atau cara yang lain, kalian melalui pihak ketiga. Jadi pihak ketiga mungkin kalian melalui pengacara atau notaris, kalian bisa kayak bikin surat wasiat gitu untuk warisan. Jadi kalian bisa misalkan kalau kayak di negara-negara maju gitu kan, negara-negara maju itu kan banyak sekali yang namanya surat wasiat, bahasa Inggris itu will. Nah itu will itu bener-bener hal yang populer karena mereka kan memang koloni gitu kan, mereka menjajah, jadi mereka tuh bukan pemilik tanah asli. Waktu masa kolonialisme itu mereka kan nggak punya warisan tanah langsung karena mereka bukan penduduk asli. Akhirnya ada banyak sekali yang namanya will itu. Will surat wasiat gitu kan, surat inheritance. Nah itu sangat populer di dunia maju. Kalian bisa melakukan hal seperti itu juga dengan pihak ketiga seperti pengacara atau notaris. Mereka bisa menuliskan perjanjiannya. Misalkan ada kondisi-kondisi tertentu, misalkan periode waktu berapa tahun, atau misalkan saat kalian meninggal dunia. Nah itu kalian bisa wariskan kepemilikan kripto kalian ke orang ini dengan nama ini, terus ini dia seed phrase atau kunci privatnya. Itu kalian bisa lakukan melalui pihak ketiga. Jadi antara kalian memberitahu langsung dengan orang-orang tersayang yang sudah kalian kenal dekat, atau kalian bisa melalui pihak ketiga. Nah nanti di masa depan kami yakin pasti smart contract akan bisa menangani hal ini juga. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya pengacara atau notaris, kita bisa pakai smart contract untuk menjalin hubungan perjanjian secara otomatis melalui smart contract tersebut, dimana kalau kondisinya terpenuhi, maka kripto tersebut dapat diwariskan ke orang-orang yang ada di perjanjian tersebut. Sebenarnya nggak usah menunggu ke masa depan, Polkadot juga sudah mulai mengerjakan ini. Kalau kalian sudah dengar, mungkin ada yang belum, tapi mungkin ada yang sudah. Polkadot itu memberikan fitur di mana kalian bisa mengirimkan token dot kalian ke orang lain yang belum kenal kripto sama sekali dan nggak punya dompet. Jadi misalkan nih saya punya adik nggak ngerti kripto sama sekali, nggak punya dompet sama sekali, nggak tahu caranya gimana. Nah saya punya token dot, mau saya kasih ke dia, itu udah bisa, fiturnya ada di Polkadot. Kalian bisa langsung transfer tokennya. Nanti kalau kalian menggunakan platform dari Polkadot yang disediakan, itu kalian akan menghasilkan kode. Nah, kode itu yang kalian berikan ke adiknya. Nanti kalau misalkan saya kasih ke adik gitu kan, dia nggak ngerti kripto, dia nggak ngerti dompet itu apa, tapi dia pengen ngambil token dotnya, dia bisa pakai kode itu untuk dia masukkan ke platformnya Polkadot, terus dia bisa akses token dot yang di sana. Jadi Polkadot sudah mulai memikirkan tentang hal ini, di mana kalian bisa melakukan transfer tanpa harus si orangnya itu ngerti kripto atau ngerti dompet, atau mungkin sudah punya dompet. Jadi ada banyak peluang untuk inovasi ke masa depannya nanti, gimana kita bisa menangani yang namanya masalah-masalah seperti ini. Jadi kurang lebih itu guys yang bisa kita bagikan tuh hari ini. Banyak sekali pertanyaan yang benar-benar menarik, dan semoga pengetahuan yang kami bagikan hari ini benar-benar bisa mengedukasi kalian dan bisa memberikan kalian wawasan lebih lanjut tentang pasar kripto itu seperti apa, pasar kripto itu seperti apa di masa lalu, dan seperti apa peluangnya di masa depan nanti. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa kalian lanjut tanyakan untuk Q&A yang berikutnya di hari Sabtu berikutnya, atau kalian langsung tanya di kolom komentar YouTube ini, atau kalau kalian mau gabung ke akun media sosial, ada semuanya linknya di deskripsi di bawah. Kalau kalian mau gabung menjadi keanggotaan RR dan menerima airdrop Metafuel dan menerima informasi lebih lanjut tentang Chainlord juga, semua linknya juga ada di deskripsi. Langsung gabung ke yang Discord. Discord itu selalu menjadi platform media komunikasi utama kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!